Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu. Opung SG Channel. Menjalani hidup sebagai seorang transgender bukanlah hal yang mudah. Seperti yang diungkapkan oleh 5 artis cantik terkenal Indonesia berikut ini, yang dulunya adalah seorang pria, namun mereka merubah kodratnya menjadi wanita. Bahkan penampilan dan kecantikan mereka mampu mengalahkan wanita asli. Inilah kelima artis cantik tersebut. 1. Dena Rahman. Dena Rahman dulunya adalah seorang penyanyi cilik laki-laki bernama Renaldi. Seperti dilansir dari merdeka.com 17 November 2020, sosok Dena Rahman sempat mencuri perhatian publik karena keputusannya untuk merubah diri menjadi seorang transgender. Keinginan kuat Dena Rahman untuk berubah menjadi seorang wanita sudah mulai ia rasakan sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP dan mulai memasuki masa pubertas. Ketika masih kecil, Dena Rahman merupakan anak yang berprestasi. Sejak TK, Dena Rahman kecil yang masih bernama Renaldi sudah senang menunjukkan bakat-bakatnya kepada publik. Saat itu, Renaldi bahkan sempat mengeluarkan album dan berakting di sejumlah serial laga. Selain sebagai seorang artis, kini Dena Rahman juga dikenal sebagai seorang pengusaha. Dena juga sering terlihat menjadi pembicara di berbagai acara. Yang tak kalah hebat, meski dirinya seorang transgender, Dena Rahman juga merupakan seorang aktivis yang berjuang dalam mendapatkan kesetaraan gender. Dulu ketika anak laki-laki seusianya lebih suka bermain bola, robot-robotan dan lain sebagainya, Dena Rahman kecil justru lebih suka bernyanyi dan menari. Tak heran jika dulu banyak orang di sekitarnya mengira kalau Dena tidak seperti anak laki-laki pada umumnya. Saat itu, kedua orang tuanya akhirnya mengarahkan Dena untuk menjadi artis cilik. Lalu ketika sudah duduk di bangku SMA, akhirnya Dena mulai memberanikan diri untuk menjadi dirinya sendiri sesuai apa yang dirasakannya. Dena menunjukkannya lewat sikap dan preferensinya, meski dirinya saat itu masih tetap harus mengikuti peraturan sekolah, yakni memakai seragam laki-laki. Ketika dirinya duduk di kelas 1 SMA, wali kelas Dena pun berinisiatif memanggil orang tuanya untuk memberitahukan bahwa ada sesuatu yang aneh dari Dena, yakni memiliki kecenderungan sebagai anak perempuan. Saat itu, Dena merasa orang tuanya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia sudah berhasil menjadi anak berprestasi. Setelah lulus dari SMA dan kuliah di universitas negeri ternama di Indonesia, Dena pun secara bertahap mulai semakin menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya melalui penampilan. Waktu gue ke kampus, gue sudah pakai skinny jeans, pakai baju distro, kaos yang lucu, kemeja floral, tapi belum pakai dress. Terangnya. Lalu saat sudah mulai bekerja dan bisa mencari uang sendiri, Dena semakin berani lagi menunjukkan jati dirinya dan akhirnya berkata jujur kepada orang tuanya soal orientasinya. Merasa Dena Rahman adalah anak yang sangat berprestasi, kakek Dena pun tidak mempermasalahkan jika Dena ingin menjadi seorang transgender dan merubah penampilannya. 2. Gaby Vesta. Pada Kamis tanggal 19 September 2019, artis cantik sekaligus DJ Gaby Vesta tiba-tiba saja membuat pengakuan mengejutkan. Seperti dilansir dari fifa.co.id 20 September 2019 lewat akun Instagram pribadinya, Gaby Vesta mengunggah sebuah video di mana dalam video tersebut Gaby membuat pengakuan soal jati dirinya yang ternyata seorang transgender. Alasan Gaby Vesta membuat pengakuan tersebut adalah karena ia merasa hidupnya tak tenang hingga akhirnya ia pun memilih untuk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Akhirnya Gaby Vesta pun membongkar sendiri kalau dirinya sebenarnya terlahir sebagai seorang laki-laki. Karena mungkin aku pengen hidup tenang, karena selama ini kan 19 tahun nutupin itu, aku ngerasa nggak tenang. Banyak orang yang berusaha ngejatuhin aku, banyak orang yang coba ingin membongkar identitas aku. Sampai aku mikir, daripada kepalang tanggung orang lain yang bongkar, lebih baik dari mulut aku sendiri saja, tegas Gaby Vesta. Setelah membuat pengakuan tersebut, Gaby Vesta merasa sangat bersyukur karena ternyata banyak masyarakat yang justru memberinya support dan dukungan. Gaby merasa ternyata kejujuran itu memang benar-benar indah daripada terus menyimpan kebohongan. 3. Dinda Syarif. Menjalani hidup sebagai seorang transgender, sosok Dinda Syarif ternyata memiliki banyak pengalaman pahit.
Seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Dinda Syarif sempat menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang transgender. Seperti dilansir dari Fokus1.id 24 Oktober 2021, sebagai seorang transgender yang sudah merubah kodratnya, Dinda Syarif mengaku sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang sekitarnya. Bahkan tetangga hingga kerabatnya sendiri pernah merundungnya saat Dinda masih kecil dan masih berpenampilan laki-laki. Dinda Syarif menyadari kalau dirinya memang terlahir sebagai anak laki-laki, namun dalam perjalanan hidupnya, ia tumbuh menjadi transgender dan sempat menyandang gelar sebagai Miss International Queen Indonesia pada tahun 2018 karena dinilai sebagai transgender paling cantik dan punya wawasan. Pas kecil sebelum SD udah sering diteriakin cong, dikata-katain sama teman-teman. Tetangga juga bilang, lu anak laki-laki nggak boleh main sama perempuan. Keluarga juga pernah ngata-ngatain gitu kan zaman kecil, orang tua sampai pernah main tangan, ungkap Dinda Syarif. Hingga mulai ada media sosial pun, Dinda Syarif mengaku dirinya masih sering diejek dan dihina dengan komentar-komentar negatif. SD, SMP, SMA dikata-katain tuh. Sampai sekarang di media sosial juga masih ada komentar-komentar negatif jelasnya. Namun justru berkat hinaan, ejekan dan komentar-komentar negatif itulah Dinda Syarif mengaku dirinya tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Menurut Dinda, perjuangan hidupnya menjadi seorang transgender sangatlah berat. Hal itu bukan hanya dialami para transgender di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Itulah hidup. Menjadi seorang transgender atau LGBTQ bukan di Indonesia aja sih menurut gue. Gue banyak lihat gitu kan ya, berjuangnya itu ya berat gitu. Memang realitanya begini gitu. Jelas Dinda Syarif. Dinda Syarif mengaku sejak kecil ia memang tidak mau bermain dengan anak laki-laki, namun lebih memilih bermain dengan anak-anak perempuan. Gue kan kemayu banget zaman kecil tuh. Gue tuh nggak mau gabung sama anak cowok. Gue nggak mau main bola. Saya lebih seneng main Barbie-Barbian, bongkar pasang, main bola bekel, segala macam. Gue tuh perempuan dan gue nggak mau gabung sama anak laki-laki, pungkasnya. 4. Miley Cyrus. Artis cantik Miley Cyrus mengungkapkan alasan mengapa dirinya merubah gender dari seorang pria menjadi wanita. Seperti dilansir dari berita1.com 5 Juli 2024, Miley Cyrus mengaku sebenarnya ia tidak pernah ingin terlahir seperti yang sekarang dijalaninya. Dalam kesempatan tersebut, Miley pun mencurahkan isi hatinya yang selama ini tidak diketahui banyak orang, terutama tentang keputusannya menjadi seorang transgender. Kalau boleh jujur, saya tidak mau terlahir seperti ini. Apalagi orang tua mau kita lahir secara sempurna, ungkap Miley Cyrus seperti dikutip dari kanal YouTube Brian Siawarta pada Jumat 5 Juli 2024. Meski kini sudah merubah kodratnya yang terlahir sebagai laki-laki, namun Miley mengaku tidak pernah menyesali apa yang sudah menjadi pilihan hidupnya. Jalan hidup saya sudah seperti ini, jadi saya jalankan dengan baik. Yang penting kita tidak pernah jahat sama orang. Kita memberikan dampak positif ke orang. Kita baik, punya hati yang tulus, maka dimudahkan apapun itu, ujarnya. Meski kini sudah menjalani hidup sebagai seorang transgender, Miley mengaku akan selalu mengingat ucapan dari mendiang ayahnya. Sebelum sang ayah wafat, Miley sempat mendengar perkataan ayah dan ibunya kepada kakaknya. Papa dan mama bilang ke kakak aku, dan aku dengar soal itu. Di situ papa bilang, kalau dia Miley bisa berubah menjadi seorang pria, maka akan lebih baik. Tetapi kalau tidak bisa, maka kita support, bebernya. 5. Lucinta Luna. Beberapa waktu lalu, artis cantik Lucinta Luna yang sering jadi pusat perhatian publik membuat pernyataan mengejutkan tentang perjalanan hidupnya. Seperti dilansir dari kapanlagi.com 5 November 2024. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, Lucinta Luna membagikan cerita tentang operasi perubahan gender dari pria menjadi wanita yang pernah dijalaninya dan alasan dibalik keputusan besarnya tersebut. Dengan tegas, Lucinta Luna mengatakan bahwa keputusannya untuk menjalani operasi perubahan gender bukanlah hal yang mudah. Lucinta Luna mengaku sebenarnya ia merasa sangat takut dengan berbagai risiko medis yang menyertainya, mulai dari rasa sakit hingga kemungkinan dampak atau risiko fatal yang harus ditanggungnya. Namun, pilihan berat itu tetap ia ambil setelah mempertimbangkan segala macam resiko dan berjuang melawan kecemasan yang menghinggapi pikirannya. Lucinta Luna mengaku sebelumnya ia sudah mendengar pengalaman sesama transgender yang menjalani prosedur serupa dan cerita mereka sempat membuatnya ragu dan takut. Namun, setelah mengumpulkan semua keberanian dan kenekatan, Lucinta Luna tetap melanjutkan operasi tersebut. Bagi Lucinta Luna, kesaksian para transgender itu menjadi pengingat beratnya perjalanan hidup yang akan ia hadapi ke depannya. Sebenarnya, salah satu alasan terbesar Lucinta Luna akhirnya menjalani operasi adalah konflik dengan keluarganya. Dulu ia sempat diusir dan merasa ditolak karena orientasi dan identitasnya yang dianggap berbeda.
Lucinta Luna mengaku bahwa rasa sakit hati akibat penolakan itu menjadi dorongan kuat baginya untuk membuat keputusan besar tersebut. Setelah operasinya berjalan sukses dan karirnya semakin berkembang, Lucinta Luna akhirnya diterima kembali oleh keluarganya dalam sebuah momen yang penuh haru. Publik tentunya masih ingat dengan pengakuan kontroversial Lucinta Luna yang mengaku sudah pernah tidur dengan 28 aktor tampan dan terkenal di Indonesia. Pengakuan tersebut diungkapkan Lucinta Luna saat menjadi bintang tamu di podcast Pak Gun milik Ivan Gunawan. Dari berapa banyak laki-laki, 28 aktor pernah tidur sama aku, ungkapnya.